Subhanallah, 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 Subhanallah. Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak. Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak. Nad'uka wa narju ghufranak, nad'uka wa narju ghufranak Rabbi. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب. Lang. Amagadu, kita masuk part 2 ya. Ini hanya satu bab aja, perkara tauhid ini. Tadi sudah dijelaskan, ada 5 menetapkan aspek bertauhid ya, secara aspek teologis. Ini perlu dijabarkan satu-satu ya, supaya lebih kuat ya. Jadi ilmu tauhid itu tidak cukup Pak, hanya mengucapkan la ilaha illallah kita pandai tauhid, nggak cukup ya. Ada 5 nih aspeknya, jabarkan satu-satu. Aspek pertama, seseorang harus meyakini bahwa alam semesta ini mempunyai Tuhan. Bapak percaya batu ada Tuhannya? Allah. Rumput ada Tuhannya? Allah. Sampai Pak, air ada Tuhannya? Allah. Kalau dirusak, ngamuk nggak tuh? Izin nggak Allah dulu? Nggak, main babat, main ambil aja, tambang asal tambang aja. Ayo. Sekali lagi ya, itu aspek pertama menjelaskan ya. Kita harus yakin-yakinnya bahwa alam semesta itu mempunyai Tuhan. Tuhannya sama dengan kita. Allah Maha Ahad. Mereka juga bertasbih, cuma nggak kedengeran oleh kita. Lagi tasbih mencabut aja. Gimana nih? Banyak orang nggak kacau nih, nggak ngerti tauhid. Hebat la ilaha illallah. Alam main sikat aja. Bener kan? Ya sama bertuhan. Tuhannya Allah Maha Ahad. Tuhan itu benar-benar ada. Ada. Penciptanya ada, rumputnya ada, batunya ada, Tuhannya pasti ada gak? Nggak mungkin dia jelek-gedek begitu aja kan? Nggak mungkin kan? Antum begitu aja, nggak ada bapak ibu, aneh. Benar gak Pak? Motor ada pabriknya nggak? Antum begini hidup ada yang ciptakan nggak? Ada. Logikanya gitu. Ada rumput, ada Tuhannya nggak? Ada Allah. Hati-hati, di rumput itu ada Allah. Maka izin ke Allah dulu. Nanti ngomong tuh di hati, jangan rusak. Kalau Allah sayang, ambillah. Memang ini untuk kamu. Nah, gitu. Jadi bahasa spiritual itu pahami. Ya. Ada ya. Di alam semesta itu ada Tuhan ya.
Ada ya pemahamannya gitu. Jadi itu bukan konsep, bukan imajinasi, bukan. Logikanya gini analoginya. Nggak mungkin rumput nongol sendiri. Betul kan? Ada yang menciptakan kan? Jepang yang menciptakan rumput tuh. Nggak bisa bro. Jepang nih menciptakannya itu mekanis. Iya kan? Anasirnya, besinya bisa ciptain Jepang. Enggak. Allah. Ya. Iya kan? Ngotak-ngatik aja manusia bisa kan? Ya. Bukan konsep. Benar itu. Jadi hati-hati. Makanya jangan heran. Ada hak-hak tempat yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Ada alam-alam yang tidak boleh diganggu manusia. Alam bunian, hutan larangan. Betul kan? Main sikat aja. Izin dulu lah. Betul nggak? Ke siapa? Ke Allah kan? Ya. Bukan dengan doa izinnya bro. Akui ketauhidannya dulu. Ini punyamu ya Allah yang Maha Ahad. Kalau menghendaki Allah, saya ngambil sedikit. Enak ngambilnya. Benar kan? Ini ngambilnya 7 turunan gak habis bro. Disebut koruptor gak mau. Ngaco nih. Gak ngerti spiritual Islam. Jadi keberadaannya dapat diketahui dengan keberadaan seluruh alam ini yang mustahil ada dengan sendirinya. Dari ketiadaan tanpa ada sosok yang merencangnya. Gak mungkin. Tak mungkin dia ada begitu aja, laut ada begitu aja, tanpa ada yang menciptakan. Orang tersebut berarti kalau sudah berpikir begitu, ada berpikir itu tuh, antum berbeda dengan orang kebanyakan. Percaya? Secara teologis antum berbeda kan? Nggak sembarangan antum, walaupun orang nggak ada. Pasti ada izin dengan nama Allah. Ya Allah, saya ambil sedikit ya untuk kepentingan saya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Jangan serakah bismillah aja bro. Tauhidkan dulu, islamkan dulu gitu. Tadi kan udah diajarin tuh. Ya, bukan memperlama waktu, pahami ilmunya. Apa aja. Mancing juga gitu dong. Ngambil yang di laut. Nah, betul kan? Punya Tuhan tuh udang. Punya Tuhan tuh ikan. Punya. Kalau disuruh Allah suruh nelen Nabi Yunus, ditelan Nabi Yunus. Pok katanya telan tuh. Berarti kan disuruh. Nabi Yunus semburin tuh, disembur lagi. Ada Tuhan kan? Udah hati-hati, jangan sembarangan. Dia bertasbih. Ini yang kuatkan supaya kita nggak sembarangan. Loh. Nyanyian dong mah indah do banyak nan lupo perkara ikoko. Jadi keberadaannya dapat diketahui dengan keberadaan seluruh alam ini yang mustahil ada dengan sendirinya. Mustahil ya ada dengan sendirinya kan? Mustahil. Ya. Pasti ada yang merancangnya kan? Iya. Nah. Orang tersebut pasti sudah berbeda kalau berpikir begitu kan dijelasin tuh. Ya. Jadi dengan pemikiran yang mengatakan bahwa alam semesta ini tak punya Tuhan, maka antum sudah dianggap ateis. Paham? Oh, dia alam biasa nggak ada Tuhannya, main ambat aja tuh batu bara. Ayo, ngeri nggak? Aduh. Berarti dia sudah ateis. Kalau menganggap alam itu bisa dikocok-kocok nggak punya Tuhan. Bener tuh. Maka harus dijelaskan. Pembentukan tanah, air, udara, api. Yang mengatakan bahwa yang ada di dunia hanyalah materi. Tidak ada Tuhan. Kasat mata saja Tuhan itu. Tak ada apapun. Syirik itu. Maka dijelasin. Yang kedua. Penjelasan aspek teologis yang 5 tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, harus dijelaskan. Insya Allah antum beres di sini, antum akan kuat tauhid, sholat antum lebih enak, hukum sosial antum lebih enak, kepasrahan antum kepada Allah lebih enak, pede antum hidup lebih enak, demi Allah.
Kedua, seorang harus yakin Pak, yakin bro Ikhwan, di mana saja Iwan Adong, yakin Allah itu bukan tunggal, ahad. Tunggal kan satu, bisa dibagi-bagi. Memang boleh-boleh aja, nggak khilafiyah dari disebut tunggal esa. Berarti kita yakin Allah itu kesendirian. Duduk. Kesendirian, tidak memerlukan bantuan, tidak ada materi, tidak sama dengan bentuk. Jadi pas sholat kita jangan membentuk bro, paham ya? Nah, udah ikhlas saja. Maka ini susah dibersihin, mungkin susah orang yang terlalu pinter otaknya. Belajar psikologi mungkin pusing tuh. Masa tuh Allah itu di psikologi kan, difilsafatkan, mabok orang tuh. Gak bisa, nggak ada arad dia. Allah juga tidak punya awal mula, awal akhir. Bingung nggak? Loh, yakini, berlepas diri dari pihak-pihak yang meyakini bahwa alam semesta ini ada dua kekuatan. Pertama, menciptakan kebaikan, dan kekuatan kedua menciptakan keburukan. Ini sudah syirik. Dewa keburukan, dewa kebaikan. Udah syirik kan dong. Menyandarkan ke manusia, ulama baik tuh bisa menolong saya, ulama buruk itu bisa menjelekkan saya. Tuhan gak bisa digituin. Semua keburukannya pun ada hikmah kebaikan Allah, betul kan? Sakit ada kebaikan, penggugur dosa. Harus berlepas dari keyakinan orang yang meyakini materi kekal yang ada bersama Tuhan, di mana Tuhan dengan demikian secara pasti ia juga berlepas diri dari keyakinan menyatakan bahwa Allah punya saingan. Allah nggak ada saingan. Tidak ada sesembahan. Itu yang kedua. Teologisnya, penjelasannya. Yang ketiga, yakini, Ikhwan, zat Allah pasti bukan materi, bukan jauhar, atau susunan materi, bukan. Sehingga membentuk rangkaian, volume yang disebut jisim, bukan. Dan bukan pula atribut-atribut temporer yang menyatu ke arat, bukan. Seperti ukuran, jumlah, warna, batasan, tempat, waktu, mekanisme, perbuatan fisik, efek perbuatan, dan lain sebagainya. Tidak demikian Allah itu. Jangan sampai pemikiran orang sekarang ini, ya, orang-orang sekarang filsafatnya tinggi benar, hampir sama dengan mujasimah yang dilarang oleh ulama lama. Pemikiran mujasimah yang mengatakan Allah adalah jisim, sosok 3 dimensi, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Itu jelas sudah bermasalah akidahnya. Allah menempatkan ruang tertentu, aras Allah ada singgasana, ayat kursi, simbol bro, itu simbol. Pahami itu tempat yang mulia paling tinggi, tidak bisa terjangkau oleh manusia, gitu aja. Sampai ya. Bukan disamain sama kursi sama Pak Prabowo, nggak sama. Bukan begitu, nggak begitu. Berlepas dari pihak yang berkata bahwa Allah bergerak dengan mekanisme, itu namanya kaifiyah. Allah nggak begitu. Duduk di atas aras dengan cara tertentu, seperti raja duduk di atas singgasana, nggak begitu. Jauhar, arat adalah sifat-sifat khas makhluk. Jadi kalau nyebut jauhar, arat itu bukan sifat Allah, tapi sifat makhluk. Sering mendengar kan, jauhar, arat itu sifat makhluk. Ya. Dan berkonsekuensi pada adanya awal mula dan tidak kekekalan. Ini juga begitu. Jadi begini,
uraiannya para ulama tentang batasan seorang dianggap menyerupai Tuhan dengan makhluk yang sifatnya begitu, tidak bisa. Pokoknya begitu aja deh. Masya Allah, ya Allah itu tidak sama dengan apapun juga. Keempat, seorang mukmin yakini ya, mukmin ini derajat tinggi nih. Segala sesuatu selain Allah tidak ada dengan sendirinya, tetapi dibuatlah Allah. Jadi antum punya prinsip, kita ini sebenarnya nggak ada. Jadi kalau tanya yang ada siapa? Allah aja. Kenapa antum wujud? Karena Allah berkehendak mewujudkannya, mengadakannya gitu. Jadi tetap antum semua jahat, cingkaha, antum belau, Allah yang mewujudkannya. Duduk ya. Itu dia. Makanya nggak boleh lepas dari la ilaha illallah. Tuh, ya. Benar? Jomblo Allah mewujudkannya jomblo. Ingin dapat istri Allah yang mewujudkannya istri. Kita hanya suruh sekali ikhtiar. 50%. Kama kajiko. Nanti ngerti lah gitu. Pokoknya gitu aja deh ya, gitu ya. Tidak ada dengan sendirinya ya. Jadi mukmin itu harus meyakini bahwa sesuatu selain Allah tidak ada dengan sendirinya, tetapi dibuat oleh Allah sesuai kehendaknya. Bila Allah berkehendak menciptakannya, maka ia ada. Betul kan? Sebaliknya, bila Allah tidak berkehendak ingin menciptakannya, maka ia tidak pernah ada. Gampang ya kalau baru gitu. Kita yang buat ruwet. Enggak. Dengan demikian, maka orang tersebut pasti berbeda tuh kalau punya pikiran begitu. Tidak sama dengan filsuf. Orang yang banyak mikir. Ya, yang mengatakan bahwa keberadaan Allah menjadi sebab utama ilah bagi keberadaan makhluk. Dalam arti bila Allah ada, maka seketika itu jumlah makhluk yang akan ada sebagai akibatnya disebut maklul. Secara berurutan begini. Seperti sebuah mekanisme yang berantai. Keyakinan semacam ini meniscayakan adanya materi kekal yang menjadi bahan baku bagi terciptanya makhluk. Pertama, supaya mekanisme berarti tersebut bisa terjadi. Tidak begitu. Nanti Anung jelaskan secara lebih tasbihnya penyerupaan ini. Ya. Kelima, terakhir. Aspek kelima dalam memahami ketauhidan termasuk itikad. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Secara teologisnya harus dijelaskan. Yang terakhir, kelima. Seorang mukmin wajib meyakini Allah satu-satunya yang mengontrol alam semesta. Mengontrol rezeki antum, mengontrol segala kehidupan antum. Allah itu maha mengatur, betul? Ya, dengan demikian kita pasti berbeda loh sifat kita. Kalau paham ini, seyakin-yakinnya. Sebagai orang yang berkata bahwa malaikatlah yang mengatur dunia ini, enggak bro. Memang ada malaikat rezeki, ada malaikat pencabut nyawa, betul. Tapi tetap yang mengontrol tetap Allah. Kalau nggak disuruh Allah, dia hano. Paham nggak? Itu pentingnya thayyibah dulu. Itu atribut semua. Wasilah. Ya. Allah maha mengontrol, maha mengatur. Itu maksudnya. Jangan lupa itu unsur usulnya. Ya. Malaikat yang mengatur dunia ini hingga mereka menyebut sebagai dewa-dewa juga berdosa. Keyakinan lain malaikat itu jadi dewa. Ya, betul ada malaikat pengatur, tapi bukan begitu. Yang mengatur bukan dia. Dia makhluk. Ya, juga berbeda dengan keyakinan beberapa astrolog. Tahu astrolog? Ahli ilmu bintang. Yakin bahwa kejadian dunia diatur berdasarkan pergerakan planet. Syirik tentu. Hati-hati. Prediksi itu hanya dengan ilmu. Dan sifatnya tidak mutlak, paham? Makanya bukan meramal bencana, memprediksi bencana. Dan secara ilmu itu pun nggak bisa mengatakan pasti. Luruskan etikot. Ya. Jadi para agnostis mengatakan bahwa semua kejadian dunia diatur oleh hukum alam yang memang sudah ada dengan sendirinya di alam. Begitu kan? Bukan. Sunnatullah ada.
Tapi kalau Allah tidak, berhenti itu. Misalnya gelap, mendung, ada hujan, bisa nggak hujan kan? Tolong jangan mengandalkan sesuatu 2+2=4 kalau terhadap Allah. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa antum. Jadi nggak mungkin lah antum banyak dosa nggak masuk surga, nggak mungkin. Bisa aja kalau orang berkehendak antum jadi soleh kan? Iya kan? Ya. Macam Iwan EN bisa aja dia jadi ulama 1000 umat. Betul kan? Bisa aja dia jadi konglomerat kan? Iya kan? Walaupun ada hukum asbab. Tapi kalau berkehendak itu baru sandarannya kun. Tapi kita nggak boleh nyebut kun. Kun fayakun. Itu bukan ucapan kita. Itu ucapan hakullah toh Pak. Allah yang ngucapin gitu supaya kita kuat tauhid. Lihat di mbah YouTube tuh. Doa mujorobat. Kun fayakun. Kamu larinya kok jadi Tuhan ente. Sama pakai selendang Allah. Nggak bisa. Begitu nggak bisa. Semua aspek yang dijelaskan tadi ada dalam satu pernyataan sederhana. Ya. Dari Imam Al-Baihaqi, hadis, sesungguhnya ya Allah yang maha terpuji mengumpulkan seluruh aspek makna yang 5 tadi dalam satu kalimat. La ilaha illallah. Penjelasan tadi yang 5 itu dikumpulkan. Allah tidak berbentuk ini itu gini Allah mengontrol itu semua dikumpulkan menjadi kalimat la ilaha illallah. Innallaha azza wa jalla tanauhu damma hadhil ma'aniya kullaha kalimatan wahidatan wa hiya la ilaha illallah wa amaral ma'murina bil imani an yataqudiha wa yaquluha. Allah yang maha terpuji mengumpulkan seluruh aspek makna yang tadi dalam satu kalimat yaitu la ilaha illallah dan memerintahkan manusia untuk meyakininya seyakin-yakinnya. Cukup hanya mengatakan la ilaha illallah berarti antum sudah ngerti 5 tadi. Banyak orang nggak tahu la ilaha illallah tapi nggak ngerti yang 5 tadi. Banyak. Para ulama tauhid sepakat. Ini agak lebih ke makrifat ya. Antum pelan-pelan aja kajinya ya. Ulama tauhid tidak memisahkan. Ulama semua bertauhid harus. Tapi yang khusus ulama tauhid sepakat bahwa la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ada hak. Tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Yang disembah haknya hanya ada di Allah. Maka disebut la ma'buda bihaqqin illallah. Duduk ya. Kuatkan lagi. Ya. Bukan begini. La ma'buda illallah. Bukan begitu. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Bukan begitu. Andai makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, niscaya antum berbohong. Wah, bingung nggak? Ayo, bingung nggak? Bohong tuh. Kalau antum makna la ilaha illallah itu sama dengan la ma'buda illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, niscaya pernyataan antum itu bohong. Kalau ndak antum terusin bingung tuh. Ngopi dulu lah. Itu dia menguatkan itikad. Pasti bingung. Sebab masih mengasumsikan, asumsi. Antum masih berasumsi ada Tuhan-Tuhan selain Allah di luaran sana. Asumsinya begitu. Lebih kuat ke ikhtiar, lebih kuat dengan kepintaran. Banyak terjadi orang sekarang. Padahal Tuhan-Tuhan itu semuanya batil. Yang ada cuman
Allah Maha Ahad. Batil tuh. Karena itu perlu dipastikan bahwa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak kecuali Allah, kalau tambah ma'budah hak, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Ini perkataan Syekh Muhammad Abdul Qadir Khalil dengan kitab Aqidah Al-Tauhid fi Al-Quranul Karim, kitabnya halaman 40. Ini perlu penjelasan lagi. Secara retorika, kalimat retorika nih, la ilaha illallah disajikan dalam gaya bahasa qasrun, nafiun, wa isbatun. Kalimat la ilallah itu gaya bahasanya qasrun, nafiun, wa isbatun. Artinya gaya bahasa yang membatasi makna dengan cara menegasikan yang lain dan menetapkan salah satunya. Masih pusing? Ikhwan Aris masih pusing nggak? Qasrun, nafiun, wa isbatun. Artinya gaya bahasa tadi membatasi makna dengan cara menegasikan yang lain dan menetapkan salah satunya. Dinegasikan dengan kalimat la ilaha, ditetapkan dengan kalimat la ilaha, ya, dan ditetapkan oleh kalimat illallah. Itulah kalimat tauhid, mentauhidkan, mengahadkan Allah, bahasa umumnya mengesahkan Allah. Jadi jika yang dipakai hanya isbat, tahu arti isbat? Isbat itu artinya menetapkan. Jadi kalau nafi meniadakan, isbat menetapkan. Itu harus dibawa. La ilaha illallah, nafi, isbat. Meniadakan Tuhan, menetapkan Allah. Jadi kalau menyebut Tuhan banyak, Allah harus ditetapkan satu gitu. Jadi disebut nafi isbatan. Paham ya? Itu yang disebut kalimat yang disebut dengan kalimat qasrun. Nah, ini pahami ilmu langitnya gitu, ilmu wahyunya. Ya. Isbat artinya menetapkan. Makanya tidak mencegah keterlibatan Tuhan lain di kata Allah itu. Jadi Allah itu nggak boleh dibawa nama Tuhan. Sampai Pak? Akan bermasalah sedikit, bukan nggak benar, kecuali awam ya. Tuhan saya Allah, jangan bawa Tuhannya. Ya, lebih kena dibawa ke makna Arab. Rabb saya Allah, itu lebih kena. Ya, karena Tuhan itu tetap bahasanya banyak, paham ya? Ya, kecuali Tuhan saya Allah yang Maha Ahad, atau bahasa umum Tuhan saya Allah yang Maha Tunggal, Tuhan saya Allah yang Maha Sendirian. Itu lebih enak, ya. Kurang tepat juga Allah, Tuhan saya adalah Allah yang Maha Satu. Kurang tepat. Satu bisa separuh, bisa dipotong-potong. Betul kan? Dia. Dudukan itikad tauhidnya dulu. Jadi isbat artinya menetapkan, maka maknanya tidak mencegah keterlibatan Tuhan lain. Itu maka disebut Allah. Jangan terlibatkan Tuhan lain. Jadi jangan libatkan kata Tuhan kalau udah nyebut Allah. Maka kopi itu nggak ada la ilaha illallahnya. Yang ada hanya Allah. Karena menetapkannya hanya satu dalam bahasa manusia atau sendiri. Sama ya? Nggak boleh Pak. Kopi itu disibatkan yang lain. Nah, begitu pula jika dipakai adalah nafiun. Arti nafiun meniadakan. Ya? Nafiun itu meniadakan. Nah, maka yang terjadi ternafikan seluruhnya. Hati-hati, Allah tidak bisa dinafikan.
Hati-hati nih, maka di sini pahami ilmunya. Maka harus di stop tarikannya. La ilaha berhenti dulu. Allah sendiri. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak ada Allah, enggak ada Allah, enggak ada. Paham enggak? Hati-hati, Pak. Jadi tepat gitu, kecuali orang tuh ekstasi. Mabok ekstasi itu enggak? Orang udah mabok biasa kayak gitu ucapannya. Paham ya? Hati-hati di kata nafiyun. Jangan sampai kata Allah itu ternafikan jadi enggak ada Allah, nanti kacau nih. Sehingga jika kita mengucapkan la ilaha, tiada Tuhan, maka disebut itu penafian. La ilaha, berhenti itu. Ya, betul kan? Itu dinafikan. Ya, Tuhan itu dinafikan. Tapi kalau tersambung dengan Allah, hati-hati. Kalau la ilaha, maka Allah juga ternafikan. Paham? Paham? Paham. Iwan Haris paham ya? Udah belajar dia. Makrotnya harus tahu tuh. Nah, jadi ilmu ini harus hati-hati mengucapkannya. Di la ilaha illallah, nggak sembarangan ya. Ya. Biar kita keteter terlambat. Yang penting tepat penempatan Allah dan selain Allah. Mana yang ditetapkan isbat, mana yang dinafikan Tuhan. Yang dinafikan itu Tuhan. Yang ditetapkan itu Allah yang Maha Ahad. Gitu, Pak. Nyanyian dong, Pak. Indah. Bener atau indah bener endongannya Pak Yandu. Oh, tuh. Jadi enak kita nanti menghadap Allah tuh enak. Allah tuh ingat ya punya sifat apa, Pak? Maha cemburu. Tahu maha cemburu? Sedikit aja dia memakai Tuhan lain dengan pikirannya Allah, cuek tuh. Kira-kira gitu deh bahasa enaknya. Ya, maka pahami. Karena itu jika kita mengucapkan Allahu ilahun, salah, Pak. Allah itu Tuhan. Salah, Pak. Tuhan itu artinya banyak. Tuhan itu kekuatannya banyak, kemampuannya banyak. Dalam konsep kemakhlukan. Ilahun. Kacau. Maka kita belum bertauhid kalau menyebut tadi. Karena kalimat ini sangat tidak boleh. Hati-hati ada, Pak. Allahu ilahun, Allahu ilahun. Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan secara logika benar ya. Tapi nggak bisa bergabung tuh, bro. Paham nggak? Semua yang Andung sampaikan ini, ya ada kitabnya, nama kitabnya Aqidah Al-Tauhid fil Al-Quranul Karim halaman 40 karangan Muhammad Abdul Qadir Al-Khalil. Bukan kata Andung. Dari Imam Baihaqi. Oleh sebab itu ketika kalimat menetapkan. Nah, pertanyaannya, kalimat menetapkan itu apa? Isbat. Kalimat mengkokohkan itu isbat. Dipakai oleh Al-Quran untuk menguatkan dalam sifat Allah. Dipakai tuh kalimat isbat. Al-Baqarah 163 dibaca itu. Tuh dia, bukan manusia aja, Allah aja make. Baca. Wa ilahukum ilahu
dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sampai enggak? Quran aja mengisbatkan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Enggak ada, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Ahad, satu. Bahasanya kan Esa di situ. Iya kan? Nah, ingat Esa itu bangsa Sakerta loh. Sifatnya adalah yang Maha sendirian. Betul? Di situ di Esa ya sebutnya ya. Bukan nggak benar, kurang pas gitu kalau diandang ya. Bahkan kalimat isbat tak dibiarkan oleh Al-Quran begitu saja. Selanjutnya ayat tadi kalimat tauhid la ilaha illallah ditunjukkan huwar rahmanur rahim sifatnya. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nggak ada Tuhan itu nggak ada melainkan Huwa. Dia. Ya. Huwar rahmanur rahim. Kan nggak disebut tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan itu nggak Maha Pemurah Penyayang. Tuhan itu banyak kok. Presiden Tuhan juga, pikiran Tuhan juga, Bank BNI Tuhan juga. Nggak bisa disamain dengan sifat, paham ya? Makanya manusia kalau menjadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim harus kuat akidahnya. Oh, ini enggak, kekuatannya harus duit. Pas dia orang itu nyepelein nggak dikasih duitnya kan? Gitu. Quran aja mengisbatkan kata Allah itu dengan wahid, tidak menyandarkan kepada Tuhan. Sampai ya, tolong lurusin lagi supaya kuat akidah kita ya. Selain bermakna la ma'buda bihaqqin illallah, hanya hak Allah yang wajib disembah, selain Allah tidak. La ilaha illallah juga bermakna, ada yang tahu apa makna selanjutnya? Hak disembah itu Allah. Allah bukan Tuhan. Hak disembah itu Allah bukan Tuhan. Paham ya? Jangan salah sebut. Selain itu la maujuda bihaqqin illallah. Apa itu? Tiada maujud yang hak selain Allah. Jadi yang wujud itu nggak ada yang lain. Antum nggak wujud. Hati-hati Pak. Oh pakai pakaian 1 miliar nggak wujud antum, goib juga. Paham nggak? Maka disebut mazhar kita ini bayangan. Bapak-bapak ini bayangan nih. Apa yang dibanggain sih? Yang mau wujud cuma satu, Allah. Mau wujuda, kamu diwujudkan ada itu. Sampai Pak. Jadi nggak heran kalau ngelihat jin. Kenapa ngelihat jin? Kalau Allah menghendaki wujudkannya berbentuk, bukan bentuk aslinya. Antum nggak begini bentuk aslinya. Maka jangan ragu. Mau hitam, mau keling, mau jalan dendek, tuh nggak jalan miring, jangan nggak ada itu nggak wujud asli antum. Paham nggak? Itu apa? Topeng. Oh ganteng Pak Aminullah nih, topeng Pak Amin. Udah enggak? Dipakein aja. Apa yang dibanggain? Oh, Rolex jamnya. Putih rambutnya, dicat macam-macam. Mungkin haram antum. Udah dikasih topeng ditambah topengnya bentuk dakocan antum. Ditato lagi. Kan aneh itu. Udah jelas antum ini diwujudkan oleh Allah. Bukan kita mewujudkan dosa enggak? Kalau kita mewujudkan. Tambah kuat akidah kita. Tambah. Nggak salah hukum syariat.
Apa yang natural itu Allah mewujudkannya paling pas begitu. Kalau hitam ya hitam. Kalau alis mata di sini, ya udah di sini, jangan dikerok. Gimana nih? Dosa. Udah jelas bagus begini, hitam gini, pengen putih, dikasih masker kayak dakocan. Marah-marah dong. On. Benar enggak? Allah ngasih hak begitu. Udah jangan khawatir. Mau hitam, mau kuning, mau dengdek, mau pesek, mau mancung, itu semua topeng. Benar nggak? Karena apa? Karena Allah la maujuda bihakin illallah. Tiada maujud yang hak selain hanya Allah. Berarti kita diwujudkan, mawujuda. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi kalau antum ingin ganteng, mintanya bukan ke spa. Ke spa. Bukan ke Korea, bukan ke dokter. Minta ke Allah. Sampai. Lah aja. Allah pasti kasih yang paling pas. Udah dari dulu gue kasih kayak begitu, antum rubah. Udah jelas hidung pesek itu maksudnya ada untuk Allah itu, dikasih kayak gitu. Ya, dikasih mancung. Dia ngaco. Dia. Gak ada. Wujud itu Allah yang menentukan. Mengontrol. Paling pas. La mawjuda biyakin Allah. Tiada mawjud yang hak selain Allah. Masih putus asa dengan bentuk antum. Masih iri dengan lifestyle antum. Gak usah ngaji sini. Gitu aja. Salah lu gak ngomong. Kuatkan akidah. Kemudian Allah menyebut la masyhuda bihakin ilallah. Apa itu masyhuda? Tiada yang disaksikan dengan hak selain Allah. Yang disaksikan itu harus Allah. Begini maksudnya, maknanya gini, lama Buddha bihakin ilallah, ini juga ditegaskan Allah dalam surat Al-Fatihah. Yang ma'buda itu di Al-Fatihah. Suratnya apa? Iyyaka na'budu. Artinya hanya engkau, kepada engkau kami menyembah. Iya kan? Haknya yang disembah itu Allah. Enggak uang, enggak pikiran, enggak kata si Anu gua dapat duit. Betul? Enggak karena si Adam panti asuhan dapat beras, bukan. Paham ya? Kita cuma penyalur. Betul? Gimana nih? Iya karena budu itu dia. Hanya engkau kami menyembah, semua ada di engkau. Lagi-lagi gaya bahasa yang dipergunakan tadi adalah gaya bahasa wahyu yang disebut qasrun. Bedanya, jika la ilaha illallah dengan bahasa ditambah qasrun, nafiyun, wa isbatun. Paham nggak? Yang tadi itu bahasanya qasrun saja. Tapi kalau la ilaha illallah itu lebih lengkap, disebut qasrun, nafiyun, wa isbatun, menetapkan mana yang ditiadakan, mana yang ditetapkan, itu qasrun. Wa isbatun, nafiyun, ya. Sedangkan iyyaka na'budu itu disebut qasrun, takdim, mahaquhu al-takhir. Artinya mendahulukan bagian kalimat yang biasa diakhirkan. Kalimat itu biasa diakhirkan, didahulukan. Tuh. Pusing-pusing deh. Ini kalau nggak ngerti ilmu tajwid, ilmu Quran repot. Tapi nggak apa-apa, aku sampaikan. Tanpa qasrun, kalimat itu berbunyi na'buduka. Tanpa qasrun, betul kan? Na'buduka. Ya. Hanya kepada engkau kami menyembah. Itu tanpa qasrun, ya. Karena itu siapapun yang menyelami makna-makna makrifat wahyu ini dalam ilmu tauhid, tidak akan ada yang bisa menghalangi dirinya beribadah.
pede antum beribadah, nikmat antum beribadah. Kalau kita paham yang berhak disembah hanya Allah, maka pede antum beribadah, maka senang antum beribadah. Kalau paham ini, tidak ada yang terpikir saat dirinya beribadah kecuali Allah. Ikhlas. Kenceng ibadah sunnahnya karena pengen cewek, pengen dapat istri, pengen kaya, pengen makelar tanahnya berhasil, mabok antum beribadah, taklim lagi. Pas sudah selesai, waalaikumsalam. Bukan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kama kaji kok bodoh teing. Kemudian la maujudah bihakin illallah, maksudnya tiada yang maujud. Maksudnya apa? Maknanya kan wujud. Maujud itu maknanya wujud dengan hak kecuali Allah. Segala wujud yang terlihat bukan wujud. Antum lihat nih, itu nggak wujud, Bo. Terkecoh dong. Terkecoh. Coba kalau dilihat yang aslinya wujud, maaf, misalnya si fulan, wujud maksiatnya yang terlihat, nyebelin nggak? Makanya hati-hati, bersihin kalbu supaya antum ada karisma, itu ilmu pelet. Kalau kalbu rusak, kelihatan bagi orang yang pandai bertauhid, nggak enak aja badan, bener nggak? Kadang kala kita jadi kasar kan, bener nggak Pak? Makanya ada makomat begini ya. Pahami ya ilmu tauhid ini. Tajam ilmu tauhid. Antum akan tahu karakter 3 orang. Manusia wajib, manusia makmum, manusia haram. Manusia wajib ada nggak ada, didoakan supaya ada, dibutuhkan. Manusia makmum, tahu makmum, ada nggak ada, bodoh ting. Mau ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Manusia haram, didoain supaya nggak ada. Ngaji juga gitu. Kalau yang datang manusia haram bawa sendal, doain aja kita sama-sama. Jangan datang kacau, tambah kotor. Maaf ya, andung menjelaskan tauhid bukan menjatuhkan umat. Paham ya? Harus sampai situ, itu kepekaan tauhid. Karena yang mewujudkan terlihat itu Allah. Kalau kita mengungkit-ungkit wujud Allah, maka kita akan peka ke wujud yang sebenarnya. Peka Pak, gitu aja analoginya. Maka kita akan paham wujud hakiki dalam konteks keruhanian. Wujudnya bumi misalnya, dia diwujudkan oleh siapa? Allah. Yang terlihat oleh mata begitu? Enggak begitu. Apakah gelap itu nggak kelihatan? Belum tentu. Gelap pasti banyak makhluk, betul kan? Belum. Kan ini terbatas nih. Ya. Selain itu wujud bumi juga terbatas, fana. Begitu pula wujud-wujud yang lain. Semuanya wujud karena ada yang akidah mewujudkannya. Siapa yang mewujudkan? Allah yang maha sendiri. Tetaplah wujud yang hakiki dimiliki Allah, zat yang maha sendiri, wujud ajali, qadim, kekal. Kemudian baru kita paham la mashuda bihaqqin, artinya tidak ada yang disaksikan dengan hak kecuali Allah. Maka yang antum lihat bukan ini dengan mata ini, mata basirah, itu yang asli. Kalau itu udah peka, ya peka, orang tidak akan bisa nipu antum. Seandainya ditipu, dibiarin aja. Tipulah gua, yang balas itu kamu sendiri, bukan kita yang doain. Paham nggak? Ya bukan, dosa dia yang ngantamnya. Ya, lama sudah bihakin. Apapun yang dilihat dengan dan disaksikannya semata karena wujud dan kebesaran Allah, gitu aja deh. Tidak ada yang disaksikan semata rencana kehendak kekuasaan yang hikmahnya tidak ada yang buruk di sisinya. Sehingga manakala ada seorang yang melihat perkara buruk oleh mata kepalanya, maka dengan pandangan mata hatinya, basirahnya terlihat tetap baik. Karena kita yang dilihat itu belum tentu demikian.
Ya, kenapa demikian? Karena kita melihatnya bukan dengan kacamata topeng, ya, kacamata basira. Ya, dengan hikmahnya begitu. Bahkan seorang yang telah menyelami makna ini tidak bisa melihat sesuatu di depannya, apapun juga. Batu ada Allah, angin ada Allah, rumput ada Allah, betul? Semuanya Allah. Ya, kenapa demikian analoginya? Karena Allah maha meliputi. Duduk. Kalau maha meliputi bisa dilihat? Enggak mungkin, bro. Maha meliputi itu enggak terbatas. Bagaimana melihatnya? Ibarat ngelihat gajah, sasenti, Pak. Talie bentuk gajah. Itu, Pak. Karenanya membaca kalimat tauhid saja tidak cukup dengan 5 aspek. Wajib dipenuhi 5 aspeknya. Para ulama tasawuf menyebut makna la ma'buda sebagai makna syariat. Yang namanya la ma'buda itu makna syariat. Makna la maujudah, mewujud itu makna orang tarekat. La masuda, penyaksian itu disebut makna hakikat. Duduk. Duduk ya. Turunan dari 3 makna tersebut adalah sebagai berikut. 1. Turunannya ini ada banyak, sambil tutup kaji, ya. Turunannya ada 8 spiritual ya, ada 8. Dari 3 tadi, la maujudah, la ma'budah itu bahasa syariat, la maujudah mewujud bahasa tarekat, la masudah bahasa hakikat, sama dengan konsep iman. Tertingginya ihsan, makna hakikat. Paham ya? Ya. Jadi dung jabaran 1. Turunan 3 ini ada beberapa makna yang belum dijelaskan. Sambil tutup kaji. La maksuda bihakin ilallah. Tiada yang dituju dengan hak selain Allah. Kita menuju hanya kepada Allah yang maha sendiri. La makdura bihakin ilallah. Tiada yang dikuasakan dengan hak selain Allah. Yang kita kuasakan hak Allah hanya kepada Allah. Yang ketiga, la mas'ula bihakin ilallah. Tiada yang diminta dengan hak selain meminta itu. Semuanya arahannya, tujuannya hanya kepada Allah. Yang ketiga, itu konsep yang besarnya. Tiada diminta hak selain Allah. Kemudian yang keempatnya, la mahbubah bihakin ilallah. Tiada yang kita cintai selain Allah. Ya. Untuk mendukung makna tadi yang 4 tadi ditambah 4 lagi dukungan. Syaratnya adalah sebagai berikut. An yakuna ladaihi ma'rifatu illati tanfil jahla. Memiliki pengetahuan untuk menafikan kebodohan. Nafikan kebodohan. Bertolebul ilmi. Maka ngerti tauhid. Sampai? Ya, kedua. Kun wathiqan min kudratika ala tabdis sukhuki. Memiliki keyakinan untuk menafikan keraguan. Katrat, khawatir yang sering antum terima itu mainan seton. Kuatkan tauhid. Allah yang menentukan, Allah yang mengatur, maka katrat akan hilang. Jangan mudah kaget dan jangan terkejut. Jangan mudah diobok-obok mbah Google, dunia medsos, mbah YouTube. Paham? Paham? Paham. Mega terus, hantu mega terus, nggak ada tuh. Ya, jangan ragu, itu mainan kepeng tuh. Ketiga, ladaikal kudratu ala fadrir rafdi. Miliki penerimaan untuk menafikan penolakan. Terima kalau Allah ngasih hitam, tolak kalau Allah mengasih tidak hitam. Antum dari lahirnya hitam. Kamu roba jadi putih ke Korea. Itu nggak boleh. Paham ya? Jadi jangan diobok-obok badan antum. Kalau udah waktunya ompong ya ompong aja. Mau dipasang emas tuh kacau. Jangan, biarin aja. Sampai bermasalah nanti. Sampai enggak? Karena waktunya begitu.
Ya, 4. Imtalikut ta'atali inkaril maksiat. Ini penting, memiliki kepatuhan untuk menafikan ketidaktaatan. Mulai sekarang, taat, patuh, ketidaktaat, nafikan, ditiadakan. Itu bahasanya. Sampai ya? Udah pelan-pelan. 5. Ikhlasun nafi fi inkari syirku. Miliki keikhlasan. Bawa ikhlas. Apa aja ikhlas aja deh. Supaya antum bisa menafikan syirik. Jadi kunci supaya bisa menafikan syirik adalah ikhlas. Nggak ada duit, ikhlas. Nggak ada istri, ikhlas. Jomblo, ikhlas. Supaya antum tidak buat syirik. Bener nggak? Tuh. 6. Tahali bisidku li inkari nifaqi. Miliki kejujuran untuk bisa menafikan munafik. Susah tuh. Kalau antum ingin menghilangkan munafik, berusaha jujur. Ikhtiarkan. Duduk. 7. An yakuna ladaikal hubuli inkaril karihati. Miliki kecintaan untuk menafikan kebencian. Mulai sekarang. Jangan mudah terangsang dengan orang berbuat jahil. Itu kadangkala ada campur tangan Allah karena membersihkan dosa kita. Paham nggak? Bayar utang. Ini penting ini. 8 terakhir. Al-kufru bi kalimasi wallah. Memiliki kekufuran terhadap segala sesuatu selain Allah. Selain Allah. Kufur. Sepakat? Itulah ilmu tauhid. Nah, demikian kekuatan makna la ilaha illallah dalam retorika qasrun. Ya. Dan isbatan nafian. Kita jelaskan dengan begitu kita sudah paham. Ucapan la ilaha illallah tidak semudah apa yang dimaknai begitu saja. Ternyata isinya ada 5 secara teologi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam konsep yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا